Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Saya Isti Aminatul Khatimah dari kelas PAI 6A. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai hadis keutamaan menuntut ilmu yang terdapat di dalam hadis Arba'in An-Nawawi ke-36 yang berjudul Ragam Kebaikan. Hadis tersebut berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yasara 'alal mu'sirin yasarahullahu alaihi fi dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahullahu fi dunya wal akhirah wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi aunil akhi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah wa majtama'at qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah wa man bata'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Rawahu Muslim bihadzal lafzi, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melonggarkan satu kesulitan seorang muslim di dunia, maka Allah akan melonggarkan kesulitannya di hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, maka Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya ketika hamba tersebut menolong saudaranya. Dan barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari suatu ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju ke surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul pada suatu rumah Allah, membaca kitab Allah dan mempelajarinya bersama-sama, melainkan akan turun ketenangan kepada mereka. Rahmat Allah akan menyelimuti mereka, para malaikat akan mengelilingi mereka, dan Allah akan memuji mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Barang siapa yang lambat amal perbuatannya, maka nasab tidak akan dapat mempercepatnya. Hadis riwayat Muslim dengan lafaz tersebut. Di dalam hadis ini, Rasulullah menjelaskan bagaimana Allah akan membalas kebaikan seorang muslim di dunia dan di akhirat ketika ia ingin dan ikhlas membantu saudaranya, membantu kesulitan saudaranya ketika di dunia. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi aunil akhi. Allah senantiasa menolong hambanya ketika hamba tersebut menolong saudaranya. Selanjutnya di dalam hadis ini dijelaskan bagaimana keutamaan seseorang yang menuntut ilmu. Sabda Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, yang artinya barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari suatu ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Kata waman salaka tariqan yang artinya menempuh jalan itu dapat diartikan secara hakiki dan juga maknawi. Secara hakiki,
menempuh jalan, yaitu dengan berjalan menuju majelis ilmu para ulama, yaitu berjalan, bersepeda ataupun dengan berkendaraan untuk menuju kepada majelis ilmu. Secara maknawi yaitu dengan menempuh cara diraihnya sebuah ilmu, yaitu seperti menghafalkan, mempelajari, mudzakarah, mutolaah, menulis, dan berusaha memahami ilmu. Selanjutnya kata yaltamisu fihi ilman, yang artinya mencari suatu ilmu. Ilmu di sini yang dimaksud adalah ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu Allah, yang dimana dengan mempelajari ilmu ini kita dapat memperjuangkan agama Allah. Selanjutnya kata sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Yang dimaksud di sini ialah dengan menuntut ilmu, dengan mempelajari ilmu-ilmu Allah, ilmu-ilmu agama, maka Allah akan lebih mudah memberikan hidayah serta taufiknya kepada kita ke jalan menuju surga. Selanjutnya kata wa majtama'at qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah suatu kaum berkumpul pada suatu rumah Allah. Yang dimaksud di sini ialah seperti masjid atau majlis-majlis ilmu. Selanjutnya kata yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, yang artinya membaca kitab-kitab Allah dan mempelajarinya secara bersama-sama. Di dalam kata ini maka dapat difahami bahwa di dalamnya terdapat proses belajar mengajar antara seseorang dengan orang yang lain, di mana belajar di sini ialah mempelajari kitab-kitab Allah seperti Al-Quran dan ilmu-ilmu penunjang lainnya. Selanjutnya kata illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah, di mana dijelaskan bahwa keutamaan bagi seseorang yang berkumpul untuk mempelajari ilmu Allah, mempelajari Al-Quran di dalamnya, kecuali mereka akan mendapatkan ketenangan, yaitu ketenangan hati ataupun dengan dilapangkannya dada mereka. Yang kedua, keutamaannya yaitu wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat Allah akan menyelimuti mereka. Yang ketiga, keutamaannya yaitu wahafathumul malaikah, malaikat mengelilingi mereka, yang dimana berkelilingnya malaikat ini bukan hanya untuk mengawasi saja, tapi para malaikat ini terus bertasbih memohonkan ampun bagi para yang mencari ilmu kepada Allah. Dan keutamaan yang keempat yaitu adalah wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah akan memuji-mujinya, memuji para penuntut ilmu di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Begitulah penjelasan mengenai keutamaan menuntut ilmu. Selanjutnya yaitu poin pendidikan, pengajaran yang terdapat di dalam hadis ini. Yang pertama yaitu bagaimana seseorang dilatih untuk ikhlas, mau menolong saudara sesama muslimnya, saudaranya, baik dalam keadaan sempit maupun lapang. Yang dimana di dalam hadis ini juga dijelaskan bagaimana pahala yang akan Allah gantikan bagi seseorang tersebut baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, poin pengajaran yang dapat diambil yaitu ketika seseorang mau bersungguh-sungguh untuk mendapatkan suatu ilmu atau untuk mencari ilmu tersebut, yaitu ilmu-ilmu Allah gitu. Karena dalam mencari ilmu itu tidak mudah, baik dari zaman Rasul sampai saat ini. Ketika seseorang berusaha untuk mendapatkan ilmu, misalnya pada jenjang sekolah, maka seseorang itu harus siap untuk disiplin
dengan peraturan yang ada di rumah maupun di sekolah dalam proses mencari ilmu tersebut. Semakin berat jalan yang ia tempuh, maka semakin besar juga pahala yang ia akan dapatkan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.